Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat saling menyapa dan bersilaturahmi meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, tidak lupa kita hancurkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati jajaran juri lomba debat nasional Gebyar Mahasiswa Bidik Misi Unila tahun 2020, yang saya sayangi serta saya banggakan seluruh panitia yang bertugas serta peserta Gebyar Mahasiswa Bidik Misi Unila tahun 2020 dari Sabang sampai Merauke. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Agar kita saling mencintai dan saling menyayangi. Perkenalkan, saya Pipit Puspita, delegasi Universitas Bangka Belitung selaku pembicara pro dalam mosi debat kali ini yang berjudul Sistem Pembelajaran Daring. Baiklah, virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, virus corona ini menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti MERS. Gejala umum seseorang yang terpapar virus corona adalah demam dengan suhu badan 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan lain-lain. Seorang dapat terinfeksi virus corona ini melalui droplet atau tetesan kecil yang berasal dari hidung maupun mulut si penderita COVID-19 ini. Hingga saat ini, penularan virus corona semakin meningkat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, pada tanggal 26 September tahun 2020, pasien yang terinfeksi COVID-19 ini terus mengalami peningkatan. Sebaran daerah dengan kasus tertinggi adalah Jakarta atau DKI Jakarta dengan kumulatif mencapai 69.224 kasus. Di urutan kedua ada Jawa Timur dengan kumulatif mencapai 42.670 kasus. Di urutan ketiga ada Jawa Tengah dengan kumulatif kasus mencapai 21.368 kasus. Dan urutan keempat ada Jawa Barat dengan 20.517 kasus. Pandemi COVID-19 ini telah banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi. Bagaimana tidak? Mau tidak mau, setiap orang harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Hal ini juga berdampak bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia, seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 untuk memperkuat Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 atau COVID Virus Disease. Dalam surat edaran disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 ini, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikologi bagi peserta didik dan orang tua. Dengan kata lain, tujuan belajar dari rumah ini adalah untuk agar pelajar maupun mahasiswa tetap dapat menerima pembelajaran di rumah tanpa takut atau waspada untuk terhindar dari COVID-19. Belajar dari rumah atau dikenal dengan pembelajaran sistem daring ini telah ditetapkan sejak bulan Juni dan menjadi upaya terbaik pemerintah dalam mengupayakan tercapainya target pendidikan di era pandemi COVID-19. Beberapa alasan penting yang harus tetap dipertahankan sistem ini adalah yang pertama, kesehatan adalah prioritas utama. Pelaksanaan pendidikan normal dengan mekanisme tatap muka sangatlah penting dalam mencapai pemahaman siswa didik di lingkungan sekolah. Hal ini memang benar adanya dan tidak bisa dipungkiri. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan bukanlah hal mutlak yang menjadi prioritas utama saat ini di tengah semakin merebaknya pandemi COVID-19. Meskipun protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan menjadi bentuk kebiasaan baru di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kultur baru COVID-19 ini dapat sangat berpotensi terbentuk di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini bukan saja menyebabkan
dampak negatif bagi kesehatan. Tetapi juga hal ini menyebabkan dampak negatif bagi sistem pendidikan jangka panjang yang akan menyulitkan pemerintah dalam menangani sistem pendidikan jangka panjang. Alasan kedua adalah sistem belajar daring semakin efektif. Selama sistem belajar dari rumah diberlakukan, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara daring. Dalam waktu-waktu terakhir, banyak sekali program-program yang diluncurkan pemerintah seperti pemberian kuota dan revisi jadwal pendidikan yang secara efektif mempermudah pelaksanaan sistem pendidikan saat ini. Beberapa aplikasi pun telah diluncurkan untuk menggantikan pertemuan tatap muka yang ada di sekolah seperti aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Alasan ketiga diberlakukan sistem daring adalah waktu anak-anak bersama orang tua lebih banyak. Tidak bisa dipungkiri sebelum diberlakukannya sistem daring, waktu anak-anak bersama keluarga sangat terbatas. Di sisi lain, anak-anak dan orang tua, anak-anak bersekolah dari pagi hingga sore dan orang tua bekerja dari pagi hingga sore juga. Nah, dengan diberlakukannya sistem daring ini, anak-anak dan orang tua akan belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini akan membuat lebih banyaknya waktu antara anak-anak dan orang tua dapat memantau aktivitas sehari-hari anak mereka. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Juri Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional Gebiar Mahasiswa Tinggi UNSI tahun 2020. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devia Hikmarisa, Delegasi Universitas Bangka Belitung, selaku pembicara kontra dalam mosi kita pada kesempatan kali ini. Perubahan tatanan pendidikan Indonesia merupakan bentuk tanggap pemerintah dan upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Namun, perubahan yang begitu cepat hanya akan menimbulkan revisi tanpa ada kejelasan yang pasti. Kementerian Pendidikan Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 menyampaikan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan dari rumah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sistem dalam jaringan. Sistem pendidikan Indonesia yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini dilakukan secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi. Peralihan sistem pendidikan ini tentunya menimbulkan berbagai hambatan dan perlu dikaji lebih dalam lagi. Hambatan utama dari sistem dalam jaringan adalah keterbatasan akses internet. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang baik, terutama di daerah pedesaan. Ketika peserta didik tidak memiliki akses internet yang baik, maka mereka harus berpindah lokasi agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online. Namun, ketika mereka berpindah lokasi, inilah yang menjadi risiko tersendiri dalam perjalanannya. Dilansir dari harian kompas.com pada 8 April 2020, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami kecelakaan tunggal ketika melakukan perjalanan berpindah dari desanya ke desa yang lain untuk mendapatkan jaringan agar bisa mengikuti kuliah online. Dalam perjalanan, mahasiswi berinisial MU mengalami kecelakaan tunggal di mana rok yang ia gunakan tersangkut pada motor dan akhirnya MU terjatuh. Tidak hanya itu, dampak sistem dalam jaringan juga dirasakan oleh para orang tua. Beban orang tua semakin meningkat. Orang tua harus mengeluarkan biaya lebih untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak-anaknya. Tidak hanya itu, bagi mereka yang tidak mempunyai smartphone, orang tuanya harus membeli terlebih dahulu. Ketika kekurangan kuota internet, maka harus membeli terlebih dahulu.
Jika tidak, maka anak-anaknya akan terhambat dalam pembelajaran. Bagi para mahasiswa, kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan di kampus dengan bahan dan alat yang telah disediakan kini harus disiapkan secara mandiri di rumah masing-masing dan mengakibatkan pengeluaran semakin banyak. Tidak hanya itu, mirisnya seorang ayah di Garut, Jawa Barat rela melakukan pencurian handphone agar anaknya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah. Selain itu, sistem dalam jaringan juga berdampak kepada para guru, para tenaga pendidik. Tenaga pendidik harus memutar otaknya, memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi yang tepat, apa yang harus mereka lakukan agar para siswa tidak jenuh ketika mendengarkan penjelasan dan poin pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Tidak hanya itu, para tenaga pendidik juga harus memeriksa berbagai tugas yang telah mereka berikan dari berbagai banyak jumlah siswa dari tenaga pendidik tersebut. Banyaknya tugas tersebut yang harus diperiksa membuat kapasitas penyimpanan handphone dan laptop tenaga pendidik semakin terbatas. Pembelajaran online atau pembelajaran dalam jaringan juga dinilai kurang efektif. Hal ini karena beberapa aplikasi pembelajaran online seperti Zoom memiliki batas limit waktu tertentu yang menyebabkan keterbatasan waktu, menyebabkan keterbatasan materi, dan akhirnya materi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan belum tentu bisa dipahami oleh para siswa. Sistem pembelajaran online juga menimbulkan dan memunculkan penyalahgunaan oleh para peserta didik. Para peserta didik hanya menggunakan media seperti Google Classroom untuk absen sebagai tanda kehadiran dan mengakses materi saja. Sedangkan ketika pembelajaran berlangsung, mereka menjelajahi berbagai media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun TikTok. Dan yang lebih parahnya lagi, di Nusa Tenggara Barat, sekitar 500 siswa mengalami pernikahan dini. Pernikahan dini ini terjadi karena orang tua mengalami keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya. Keterbatasan ekonomi terjadi akibat pembatasan sosial berskala besar. Keterbatasan ekonomi membuat orang tua memaksa anaknya untuk berhenti sekolah. Dan tidak hanya itu, sekolah yang tidak dilakukan secara tatap muka membuat banyak para peserta didik berpacaran. Intensitas mereka untuk bertemu lebih sering dan akhirnya meminta kepada para orang tua untuk dinikahkan. Demi agar menghindari perzinahan, maka para orang tua menikahkan anak-anaknya yang masih berusia belia. Salah satunya, Mona, yang berusia 14 tahun dinikahkan oleh ibunya. Ibunya berkata bahwa Mona diminta untuk dinikahkan dan akhirnya ibunya pun memutuskan untuk menikahkan Mona. Namun sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran juri Lomba Debat Gebyar Mahasiswa Bidik Misi tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Yusi Luki. Saya adalah delegasi Universitas Bangka Belitung. Dalam kesempatan kali ini saya bertugas sebagai pembicara penyampaian konklusi untuk debat kita pada kesempatan kali ini. Mosi debat kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali untuk dibahas, yakni mengenai sistem pendidikan daring. Pro dan kontra terus bertebaran di masyarakat. Seperti yang kita tahu, sejak
Terhitung sejak Maret 2020, sistem pendidikan daring mulai diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dan dilanjutkan oleh Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 mengenai panduan pelaksanaan kegiatan pelajaran jarak jauh atau daring dalam masa darurat COVID-19 untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan sebelumnya mengharuskan kita untuk melaksanakan pendidikan tatap muka sangat beresiko besar dalam penyebaran COVID-19. Sehingga Kementerian Pendidikan mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh atau lebih kita kenal dengan pendidikan daring sehingga meminimalisir angka penyebaran COVID-19. Namun sayangnya, di setiap kelebihan tentunya akan ada kekurangan. Jika kelebihan dari pendidikan daring ini adalah menjamin kesehatan setiap aktivitas akademiknya, baik sekolah maupun instansi perguruan tinggi, adanya kekurangan dari sistem pendidikan ini adalah harusnya disediakan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seperti harus disediakannya fasilitas smartphone, di mana seperti yang kita tahu ekonomi pada masa COVID-19 ini sangat menurun sehingga banyak sekali orang tua yang kesusahan untuk menyediakan fasilitas smartphone ini bagi anak-anaknya. Bukan hanya itu, ketika orang tua mungkin sudah mempunyai handphone disediakan untuk anak-anaknya, banyak sekali hambatan-hambatan lain seperti jaringan, di mana seperti yang kita tahu jaringan itu kadang tidak stabil di semua daerah di Indonesia, mengharuskan peserta didik ini untuk lebih cermat membaca situasi. Ketika jaringan mulai tidak stabil, otomatis harus mencari tempat dengan jaringan yang lebih stabil. Otomatis hal ini akan menimbulkan resiko, di mana ketika mereka mencari jaringan tersebut akan ada resiko-resiko lainnya yang lebih berbahaya lagi. Selain itu, keterbatasan kuota juga akan menghambat proses belajar yang dijalani. Setelah beberapa dampak yang saya sebutkan, ada juga dampak sosial yang sangat dirasakan oleh peserta didik maupun masyarakat di sekitar. Setidaknya angka pendidikan ini karena banyak sekali siswa-siswa yang memanfaatkan waktu yang orang tua dari siswa-siswa tersebut akan merasa was-was sehingga ingin bertemu dengan motivasi dan tujuan dari hal tersebut. Orang tua membutuhkan pekerjaan dan angka pernikahan banyak sekali istilah bagi masyarakat tersebut. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan bahwa setiap orang sudah nikah tidak COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan prestasi aktivitas kegiatan. Dalam hidup tidak ada yang bisa menghalangi kita adanya pengalaman juga atau tidak akan ada sama sekali tidak akan menghasilkan proses belajar tanpa pendidikan di Indonesia tak bisa bertahan. Jangan lupa jaga kesehatan.